What's up guys, hari ini karena masih PPKM, jadi seperti yang gue udah janjiin, gue mau bikin konten mengenai basic maintenance. Basic maintenance-nya adalah penggantian oli pada BMW E39 gue yang di sebelah ini. Jadi gue udah beli alat-alatnya, dan kebetulan kilometernya juga udah hampir 5.000-an sejak tanggal penggantian oli terakhir. Jadi mumpung PPKM, gue bikin konten penggantian oli ini. Untuk mengganti oli, alat-alat yang kalian perlukan adalah 7 liter oli. Nah, mesin M52 itu sebetulnya perlu 6,5 liter oli, tapi karena membeli 7 liter oli, ya 7 kontainer yang isinya 1 liter itu bedanya dikit dengan beli yang 2 galon sekalian, masing-masing 4 liter. Jadi saya sekalian beli 4 liter aja. Terus kita butuh filter oli. Nah, proses pengerjaannya sendiri bagaimana? Urutan pengerjaannya, pertama kita akan dongkrak mobil ini. Jadi saya menyiapkan dongkrak dan jack stand. Ini adalah bantalan dongkrak, jack stand. Setelah mobil diangkat, kita akan melakukan draining oli. Kita akan kuras olinya. Kurasnya kita pakai kunci sok ukuran 17. Setelah olinya dikuras, akan ditampung di sini. Setelah itu kita akan ganti filter olinya. Ganti filter olinya perlu kunci sok ukuran 36. Tapi karena saya nggak punya, saya akan pakai kunci Inggris yang bisa sampai 36 mm. Setelah itu kita akan mengisi olinya. Olinya diisi akan dibantu oleh corong ini. Oke, kita mulai dengan dongkrak mobilnya aja. Oke, kita udah masuk dari kolong. Ini roda depan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, itu tuh yang saya fokus. Itu adalah baut pembuangan olinya. Jadi, tempatkan kontainer untuk nampung oli agak ke samping. Karena awal-awal waktu olinya dibuang, pasti jarak pancurannya pasti lebih jauh ketimbang nanti kalau udah mau selesai. Kita pakai kunci sok ukuran 17 untuk membuka baut ini. Sambil menunggu olinya dikuras, kita akan ganti filternya. Ini adalah filternya. Jangan lupa, kalau bisa kita
kita mau kerja bersih, kita kasih kain untuk menampung sisa-sisa oli dari filter. Bedanya oli filter lama sama yang baru, ini nih. Ini filter yang baru. Di dalamnya juga kita mendapatkan satu set o-ring. Jadi kita akan ganti o-ring yang lama dengan yang baru. Terus nanti waktu olinya sudah semua dibuang, kita akan tutup baut coulter olinya dengan menggunakan washer yang baru yang kecil ini. Nah, sekarang sambil menunggu olinya di drain, kita ganti aja dulu o-ringnya. O-ring ini kalau bisa nanti dilubrikasi sama oli. Pakai sisa oli dari sini pun sebetulnya nggak apa-apa karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Kita bisa congkel ini pakai obeng minus atau pakai alat apa aja. Yang penting hati-hati supaya filter housingnya nggak rusak. Ini o-ring yang lama, ini akan kita buang. O-ring yang baru kita lumasi oli sedikit aja. Pakai oli lama juga nggak apa-apa karena tujuannya supaya nggak lepas aja dia. Sekarang kita pasang lagi filter oli ke tempatnya. Kencenginnya jangan pakai tenaga dalam, asal udah rasanya kenceng aja. Udah, nggak usah diapa-apain, nggak usah terlalu dikencengin karena nanti ininya yang dol. Sekarang kita akan tutup baut coulter oli di bawah
lalu kita akan isi olinya di sebelah sana. Ngunci baut juga jangan pakai tenaga dalam, cukup 25 Nm aja torque-nya. Sebelum ngisi oli, turunin dulu mobil dari jack stand supaya nanti karter olinya rata. Kalau misalnya kalian isi oli dalam keadaan mobil masih mangap seperti ini, nanti takutnya kalian kelebihan atau kekurangan isi oli. Jadi turunin aja dulu mobil dari jack stand supaya level dengan tanah. Kita akan mulai isi olinya sambil kita ngecek dipsticknya secara reguler. Jadi supaya nggak luber, kita pakai corong. Kalau udah keisi sekitar 6 liter, lakukan pengecekan level oli secara berkala. Lebih bagus kita kurang isi oli daripada kita kelebihan. Karena kalau kurang masih ditambah, kalau kelebihan mau dibuangnya lewat mana. Kira-kira segini cukup nih. Jadi di antara dua ini level olinya, kalau segitu udah cukup, nggak usah ditambahin lagi nanti kelebihan. Kalau udah, kita tutup lagi tempat pengisian olinya. Setelah itu kita nyalakan mesinnya dan lihat apakah ada kebocoran oli dari filter oli dan dari karter oli yang di bawah. Nah, saat mobil baru dinyalakan, lampu oli itu akan menyala selama beberapa detik seperti tadi, dan setelahnya harusnya mati karena olinya belum bersirkulasi kan. Nah, sorry banget, untuk video ini saya nggak bisa nunjukin cara ngeriset oil inspection di sini karena punya saya sensornya udah mati gitu. Jadi saya pernah coba reset dan ternyata nggak berfungsi. Jadi nanti saya akan sertai di deskripsi aja di bawah mengenai cara melakukan reset oli pada BMW. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kebocoran pada karter oli dan filter oli. Semuanya kering ya guys, nggak ada yang bocor.
Jadi nanti oli ini jangan lupa dikembalikan lagi ke jerigen-jerigen yang kosong, baru bawa ke bengkel terdekat supaya bisa didaur ulang lagi sama mereka. Bukan dalam arti dijual kembali, enggak, tapi memang ada peraturan lingkungan soal penggantian oli ini. Jangan lupa juga lakukan pencatatan kilometer berapa kalian mengganti oli. Kebetulan saya dapat kartu dari toko olinya nih, jadi nanti saya akan isi di sini. Filter oli usahakan selalu diganti setiap kali mengganti oli, dan jangan lupa juga untuk menyalakan mesin paling nggak 5 menit sebelum mengganti oli. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena konten soal BMW dan Mercy pasti akan ada terus. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua yang pengen pelihara BMW tapi mungkin terlalu takut servisnya mahal atau apa semua, dan buat teman-teman juga yang pengen belajar cara mengerjakan mobil sendiri di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.